Shalom warga kerajaan, let us rejoice. Sebab kita memperingati kebangkitan dari Sang Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sekarang ada gerakan yaitu hendak mengganti nama hari Minggu menjadi hari Ahad. Hari pertama, ya. Apa sih? Sampai begitu tuntutannya luar biasa. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Domingo itu artinya the day of our Lord. Siapa our Lord? Lord Jesus Christ. Dirayakan kebangkitannya 52 kali setiap tahun di Indonesia. Bahkan nanti ditambah kenaikannya ke surga. Terus tahu bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita orang Indonesia. Amen. Jadi pertama-tama let us rejoice, bersuka cita. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Itu nubuatan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ketahui dan camkan bahwa mulai saat dari perintah Raja Cyrus ataupun Kores, jadi membangun kembali kota Yerusalem, harus ada 69 kali 7. 69 kali 7 tahun. Maka pada saat itu seorang yang disebut Messiah the Prince, Mesias itu artinya raja, penguasa, ya. Dan dia zaman 26 dengan tidak ada salahnya apa-apa. Dengan pengadilan agama, dengan pengadilan Romawi, pengadilan Herodes, bahkan pengadilan rakyat. Ditanya oleh Pontius Pilatus, apa salahnya? Salibkan dia. Apa sih kesalahannya? Salibkan dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan look what happened to them. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus adalah core ataupun inti daripada iman kepercayaan saudara. Saudara, saya tidak mengikut dongeng. Saudara, saya tidak mengikut kata orang. Tapi kita harus bertemu khususnya dengan Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus yang sejarah, ya. Bukan history, tapi His story through your life and my life. Bulan ini temanya tentang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bukan lewat cuma rasul-rasul, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu para diaken, ya, yang mengurusi makanan janda-janda tua, janda-janda miskin. Justru di situ Tuhan membangkitkan mereka jadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Orang bisa dipenuhi dengan macam-macam. Ada dipenuhi kesombongan, ada dipenuhi omong kosong. Saudara saya dipenuhi dengan kuasa kebangkitan yang dulu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, this is the day of our Lord. Dan tahun 2023 katanya tahun berat. Ini tahun apa ini? 2023 M itu Masehi. Tapi kalau bahasa Inggris ataupun bahasa yang biasa dipakai itu AD, Anno Domini, the year of my Lord, the year of our Lord. Minggu itu the day of our Lord. Jadi saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dan dia bisa menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah runtuh seperti yang dia buktikan. Karena itu setiap putra Allah dipenuhi dengan Roh Allah. Kiranya warga kerajaan semua menjadi putra-putra Allah yang dewasa, karena dunia ini sedang menantikan penyataan putra-putra Allah yang luar biasa. Saudaraku, sekarang dunia coba rubah jadi CE, Common Era. No, this is the day of our Lord and the year of our Lord. Jangan takut, 2023 kita akan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Duduk warga kerajaan dikasih Tuhan, bisa next. Kalau kita berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, kita harus back to the cross. Kita harus kembali kepada salib. Warga kerajaan, sebenarnya salib itu simbol penghukuman. Bagi orang yang melakukan pemberontakan zaman dahulu,
orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan orang yang melakukan dosa. Itu adalah simbol daripada penghukuman. Saya mau bertanya, siapa yang layak untuk dihukum? Saat pagi hari ini saya mau beritahu, sebenarnya yang layak dihukum itu adalah saudara dan saya. Hukuman salib itu bukan hukuman yang biasa-biasa. Hukuman salib itu dirancang sedemikian rupa untuk memberikan rasa sakit yang amat parah dan juga penyiksaan kepada orang yang disalib itu dan tidak langsung mati. Ya, kalau disalib langsung mati enak toh ya, seperti hukuman mati ditembak dor selesai. Tetapi salib itu membutuhkan waktu yang lama. Biasanya yang dipaku itu kaki dan pergelangan tangan di sini. Dan paku yang digunakan itu panjangnya sekitar 20 cm, 15 cm. Dipakukan ke kayu salib. Ini akan menyebabkan kematian yang perlahan-lahan. Merasa sakit yang amat sakit. Serta sangat menyiksa karena kematian itu disebabkan kehabisan darah. Coba kita renungkan saat ini. Bisa renungkan kita terpaku di kayu salib. Sedemikian sakit menderita dan orang yang biasa kehabisan darah itu sangat menderita karena kedinginan. Sesak nafas. Menderita sampai mati. Di Kenya itu ada seorang pria. Dia mengaku Yesus. Dan apa yang terjadi? Karena namanya Yesus, orang-orang itu pada mau tangkap dia, kemudian mau disalibkan. Dan akhirnya dia takut lari ke kantor polisi. Ya. Baik. Seharusnya yang dipakukan di atas kayu salib itu adalah saudara dan saya. Karena kenapa? Karena pemberontakan, pelanggaran, dosa-dosa yang kita lakukan. Saya mau bertanya, apa di antara kita di sini yang belum pernah melakukan pelanggaran atau dosa-dosa? Boleh angkat tangan. Ada? Kita telah berbuat dosa, kita telah bersalah dan memberontak terhadap Allah. Dan sebenarnya kita semua pantas untuk disalibkan. Tetapi karena the wondrous cross, apa itu? Itu ialah salib yang menakjubkan. Seharusnya setiap daripada kita yang harus dihukum mati. Karena pemberontakan kita, dosa-dosa kita. Tetapi ada kabar baik, Yesus telah menggantikan kita dan ia rela untuk menjalani hukuman yang seharusnya kita alami. Di atas salib itu terjadi pertukaran ilahi. Kemarin saya sudah sampaikan. Kebenaran, kekudusan, kesucian, kemuliaan yang adalah milik Kristus. Saat ini telah menjadi milik kita. Di atas salib, Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah. Tabir bait suci ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Terrobek, terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sehingga warga kerajaan itu memungkinkan kita semua untuk menghadap tahta Allah dan memanggilnya Bapa. Amin. Yang benar, Yesus yang benar menjadi dosa, sementara kita yang tidak benar dan yang berdosa dibenarkan dalam Yesus. Dan ada satu ayat di dalam Roma 8 ayat pertama, di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman. Kita tidak perlu disalib. Karena kenapa? Yesus sudah menggantikan kita. Dengan syarat kita ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah ada di dalam Yesus Kristus? Apakah kita sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat kita? Kasih Allah itu nyata dalam kehidupan manusia. Yohanes 3 ayat 16 tadi yang dibacakan oleh anak-anak KGC.
Saya mau sampaikan mereka adalah generasi yang menjadi pemimpin takut akan Tuhan di masa yang akan datang. Mereka katakan bersama-sama ayat tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan, diberikannya anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tinggal di dalam Kristus Yesus. Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan cara dia mati tergantung di atas kayu salib. Menggantikan kita semua yang telah memberontak dan berdosa kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ. 3 hari kemudian, ia dibangkitkan dari kematian. Dan hidup sampai selama-lamanya. Dan dia menyelamatkan setiap dari kita yang percaya kepadanya dari murka Allah dan kematian kekal. Oleh sebab itu, salib yang menakjubkan itu, orang berdosa dibenarkan. Amin. Kita semua dibenarkan. Baik, saya akan maju lagi. Kalau saya berbicara tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Lot, kira-kira ada apa di benak kita ketika kita mendengar nama itu? Lot. Yang baca Alkitab pasti sudah tahu kisah tentang Lot. Ya, yang pernah membaca tentang Lot boleh angkat tangan? Supaya saya tahu. Oh, ternyata banyak yang tidak membaca Alkitab ya. Yang pernah baca coba angkat tangannya tinggi-tinggi supaya saya tahu. Oh, banyak ya. Oke. Kita akan membaca. Klik. Di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan. Demikian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Sekali lagi, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar nama Lot. Sebagian besar daripada kita pasti berkata, dan kita berpikir hal-hal yang negatif tentang tokoh Alkitab yang satu ini. Lot itu seperti kacang yang lupa kulitnya. Habis manis, sepa dibuang. Karena kenapa? Dia meninggalkan Abraham yang telah menjadi berkat bagi dia. Itu yang pertama. Mungkin di antara kita juga berpikir, bagaimana cerobohnya si Lot itu sehingga ia mengambil keputusan untuk tinggal di Sodom, di daerah lembah Yordan. Dan kita tahu di Sodom dan Gomora itu orangnya jahat-jahat dan orang-orang yang memberontak kepada Allah. Belum lagi tindakan Lot yang hendak memberikan kedua putrinya yang masih gadis-gadis itu untuk diperlakukan tidak senonoh oleh penduduk di Sodom. Ada orang tua di tempat ini yang seperti itu? Mau? Kita tentu tidak mau, tetapi Lot melakukan hal itu. Ditambah lagi, istri Lot itu jadi apa? Tiang garam. Apa yang baik daripada Lot? Kedua putrinya ketika meninggalkan Sodom, dan apa yang terjadi? Mereka tidak memiliki keturunan. Mereka melakukan muslihat, menipu ayah kandung mereka sendiri, yaitu Lot. Untuk apa? Mendapatkan keturunan. Dari Lot. Dikasih minum anggur, supaya apa? Mabuk. Dan pada saat mabuk terjadi incest. Yang menghasilkan keturunan Bani Moab dan Bani Amon yang dibenci oleh Allah. Saya rasa kita semua sepakat dan tidak terlalu berlebihan kalau kita memberi label Lot itu sebagai orang yang gagal. Betul? Gagal nggak? Lot orang yang gagal hidupnya. Betul? Kacang lupa kulitnya, habis manis sepa dibuang. Kemudian apalagi memberikan anak gadisnya untuk
diperlakukan tidak senonoh, apalagi istrinya yang menjadi tiang garam, ternyata keturunannya itu adalah dari hasil incest dengan anaknya, dia gagal. Tetapi kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 2 ayat 7, di sana dikatakan, perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Lot karena Lot itu orang yang benar. Tadi kita katakan dia gagal, toh. Tapi Petrus sesuai dengan ilham Roh Kudus memberikan predikat kepada Lot sebagai orang yang benar. Bahasa Inggris mengatakan the righteous man, the righteous Lot. Artinya apa? Lot itu adalah orang yang benar atau orang benar yang bernama Lot. Tentu itu mengejutkan kita, bukan? Mengejutkan, bukan? Karena ya terus terang kita pasti merasa lebih baik, lebih suci daripada Lot. Paling tidak kita tidak seburuk Lot, begitu kan? Betul? Namun surat Petrus ini menghempaskan setiap kesombongan siapapun yang menganggap dirinya lebih kudus, lebih suci daripada Lot, yang merasa hidupnya jauh lebih baik daripada Lot. Warga kerajaan, sekali lagi, Allah menyelamatkan Lot. Itu bukan karena Lot itu orang yang baik. Karena Lot itu adalah seseorang yang berhikmat. Bukan karena Lot itu orang yang bermoral. Tetapi sekali lagi, semata-mata karena kasih karunia Allah. Amin. Sekali lagi, cerita di Perjanjian Lama dan cerita kisah di Perjanjian Baru, semuanya itu berfokus kepada pribadi Kristus. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah menyelamatkan Lot? Coba kita perhatikan baik-baik. Bagaimana menyelamatkan Lot? Ada highlight kata, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Jadi Allah menyelamatkan Lot. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan Lot? Ketika Allah ingat kepada Abraham. Ini adalah sesuatu yang signifikan di dalam kehidupan daripada Lot. How comes? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Allah memandang Lot sebagai orang benar itu karena iman yang ada pada Abraham. Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran kepadanya. Dengan kata lain, bahwa Abraham itu dibenarkan oleh iman. Selanjutnya, di dalam Galatia 3 ayat 9, di sana dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, atau mereka yang percaya, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Maksudnya apa? Warga kerajaan, kalau Allah mengingat Abraham, perhatikan, kalau Allah mengingat Abraham, sekali lagi, itu sebenarnya Allah tidak hanya mengingat Abraham sebagai seorang individu. Sekali lagi, kalau Allah mengingat Abraham, sekali lagi, Allah tidak mengingat Abraham itu hanya sebagai seorang individu. Yang diingat cuma Abraham. Tetapi ayat ini dikatakan semua orang yang hidup dari iman. Karena setiap orang yang beriman, yang percaya, mereka adalah anak-anak Abraham. Yang mengerti katakan amin. Ya, saya agak teologis sedikit, tetapi biar kita semakin mendalam, semakin mengerti. Sementara ini anak-anak sekolah minggu menyanyikan apa? Anak Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kan kita nggak mengerti. Ternyata anak-anak Abraham itu berbicara tentang orang-orang yang percaya. Ketika Allah mengingat janji Abraham, sekali lagi, dia tidak hanya mengingat kepada Abraham sebagai seorang individu, tetapi dia mengingat setiap orang yang percaya kepada Allah. Amin.
Yang kedua, di sana ada kata diberkati. Apa sih maksud diberkati di sini? Pertanyaannya adalah berkat Abraham yang seperti apa yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 9. Ada beberapa pesan hamba-hamba Tuhan disampaikan dari firman Tuhan. Mereka menafsirkan berkat Abraham itu sebagai berkat materi. Memang saya akui Abraham tercatat sebagai orang yang sangat diberkati Tuhan. Dan kaya raya, ternaknya banyak sekali, hamba-hambanya banyak sekali. Tetapi berkat Abraham yang sebenarnya itu tertulis di dalam Galatia 3 ayat 16. Di sana dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ternyata janji itu sekali lagi mengerucut dan dialah Kristus. Janji itu berbicara, berkat itu bukan cuma berkat secara materi, tetapi berkat yang terbesar itu adalah Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu kita juga mendapatkan yang namanya berkat yang utama, yaitu anugerah. Kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian setiap daripada kita, orang percaya, disebut sebagai keturunan Abraham. Dan Alkitab mencatat, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan karena Kristus Yesus yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Kristus kita. Haleluya. Dan perhatikan kembali 2 Petrus 2 ayat 7 yang tadi sudah saya bacakan. Ini adalah ayat yang membuktikan keberanian daripada Injil. Apa itu? Petrus menyebut seorang pria yang bernama Lot dengan begitu banyak kekurangan, tetapi dia dibenarkan karena janji Allah kepada Abraham. Ini adalah kebenaran Injil itu. Amin. Siapapun kita. Saya tahu kita penuh dengan kekurangan. Ada pelanggaran, ada dosa. Tetapi sekali lagi, karena janji yang diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya, maka kita juga akan dibenarkan karena janji Allah kepada Abraham. Seperti Lot itu benar. Lot dinyatakan benar. Kita yang percaya kepada Yesus, yang juga banyak kekurangan, banyak sekali pelanggaran kita, ingat, kita juga akan dinyatakan benar. Sekali lagi, bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Sekali lagi, tepuk tangan buat Kristus kita. Dan warga kerajaan, pada kesudahan zaman nanti, kita akan dinyatakan benar, karena kita telah dipersatukan dengan Dia yang benar. Tidak ada yang dinyatakan benar selain daripada Kristus. Tetapi semua orang yang ada di dalam Dia, itu akan dinyatakan benar bersama dengan Dia. Oke, saya akan berikan sebuah contoh. Misalnya, di sebuah court, pengadilan. Saya sebagai hakim, Pak Andreas sebagai terdakwa. Dan ada seorang pendakwa. Andreas, kamu sudah melakukan dosa ini, A, B, C, pelanggaran ini. Ada seorang pengacara, seorang pembela. Dan dia berkata, aku telah menanggung semua kesalahannya Andreas. Jadi Andreas tidak perlu dihukum lagi. Itu yang dilakukan oleh Kristus kepada kita. Kita dibenarkan itu bukan karena kita itu hebat, tetapi apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Dia telah menebus kita, dan saat ini kita adalah orang-orang dibenarkan, dan nyanyian tadi dikatakan kita adalah orang yang sudah dibebaskan.
Di bebas itu bukan bebas melakukan segala sesuatu yang kita mau. Di dalam arti kita tidak terikat oleh dunia dan segala dosa dan pelanggarannya lagi. Kita bebas untuk menyembah Tuhan, untuk berbakti kepadanya, untuk melakukan kehendaknya saat ini. Karena kita sudah dilepaskan dan dibenarkan. Dan saat pagi hari ini, ada 2 janji, ada 2 jaminan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus bangkit, jaminan yang diberikan kepada kita yang pertama adalah jaminan keselamatan. Yang percaya kepada Yesus, yang ada di dalam Yesus, ada jaminan keselamatan. Amin. Oke, kita akan baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita masih hidup dalam dosa. Karena tidak ada yang menebus kita. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kita juga akan binasa. Ayat 19, jika kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit lah ya, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita tetap percaya kepada Dia. Percuma kita percaya kepada Dia karena Dia tidak bangkit. Kita akan binasa dan akan mati. Kita yang menaruh pengharapan, ayat ini mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling malang kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ayat yang selanjutnya di sana dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dengan kata lain, kalau Yesus dibangkitkan, maka kepercayaan kita kepada Kristus itu tidak sia-sia dan kita sudah tidak hidup di dalam dosa. Demikian juga kita tidak akan mati dan binasa. Kalau kita menaruh pengharapan kepada Yesus karena Dia dibangkitkan, kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita paling beruntung. Dan kapan jaminan itu berlaku? Satu ayat lagi. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 12. Di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau kita sudah tahu bahwa ada jaminan keselamatan daripada Tuhan Yesus, ada satu pesan, kerjakan keselamatanmu. Bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan kita? Yang pertama, kita sudah sering mendengar dari mimbar ini, ayo percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian hal yang kedua, ayo biarlah kita, setiap daripada kita itu dilahirkan kembali oleh Roh. Kembali oleh Roh, dilahirkan kembali oleh Roh itu berbicara tentang menanggalkan kehidupan lama kita dan biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, yaitu kerjakan keselamatan. Bahasa Inggrisnya adalah work out our own salvation. Work out itu bermakna menyelesaikan. Ayo selesaikan itu dengan mengerjakan keselamatan. Sebenarnya itu sama dengan nasihat untuk hidup sesuai dengan status yang diselamatkan. Status kita adalah status orang-orang yang diselamatkan. Bagaimana kita bisa hidup dengan atau sesuai dengan status yang diselamatkan? Mudah. Hidup sesuai kehendak Allah. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, itu mengerjakan keselamatan. Sangat mudah bukan? Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kenapa? Kalau kita membaca di dalam Matius 7 ayat 22, pada akhir kesudahan zaman itu banyak orang akan berkata, akhir zaman orang akan berkata kepada Tuhan, Tuhan bukankah kami sudah melayani Engkau, bernubuat, melakukan mujizat, bahkan mengusir setan. Tetapi apa yang kata Tuhan? Nyala engkau daripada apa? Aku gak mengenal engkau. Nyala engkau dari hadapanku sekalian pembuat kejahatan. Mereka orang percaya? Iya. Mereka berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kesalahan mereka di mana? Sampai Tuhan tidak mengenal mereka dan mengusir mereka. Karena mereka tidak mengerjakan keselamatan. Di dalam arti mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Atau hidup sesuai firman Tuhan. Pegang keselamatan.
Kita sudah mendapatkan jaminan di dalam Kristus Yesus. Tetapi kita tetap harus mengerjakan keselamatan kita. Percaya sungguh-sungguh. Amin. Hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Tanggalkan manusia lama. Dan hidup sesuai kehendak Allah. Saya jamin pasti kita akan masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang pertama. Saya tidak lama-lama ya karena nanti ada acara Rocky lagi. Yang kedua, kita akan memiliki jaminan kebangkitan tubuh. Ini yang dinanti-nantikan bukan? Khususnya orang-orang yang sudah tua yang menganggap bahwa sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Ada jaminan kebangkitan tubuh. Sebab Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mati secara fisik, tetapi dia akan hidup di dalam tubuh kebangkitan. Wow, luar biasa sekali. Dan selanjutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 42 hingga ayat 44, Paulus berkata, "Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan." Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah secara fisik ini, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Warga kerajaan, setiap daripada kita pasti memiliki persoalan hidup. Betul? Pasti memiliki persoalan hidup. Meskipun persoalan hidup kita itu bisa berbeda, tetapi pada dasarnya ya sama sih persoalan. Penderitaan hidup yang pertama. Persoalan hidup itu penderitaan hidup. Menderita itu menanggung segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka mulai mengalami penderitaan hidup. Hawa itu menderita loh. Mengandung itu 9 bulan 10 hari itu susah payah loh. Belum lagi melahirkan. Itu kesakitan, ada penderitaan. Dan Alkitab mencatat Adam itu harus bekerja. Bekerjanya bukan bekerja biasa-biasa, bekerja keras seumur hidup untuk mendapatkan apa? Cukup makanan. Alkitab mencatat seperti itu bagi dia dan istrinya. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, persoalan hidup yang pertama yang diderita manusia adalah penderitaan hidup. Bahasa aslinya adalah pasko. Yang pertama, penderitaan apa? Sakit penyakit. Siapa di sini yang mengalami sakit penyakit? Ada yang sakit? Saya sakit diabetes. Sudah 30 tahun saya menderita diabetes dan kalau geringgingan ya, itu sampai di paha. Dari kaki sampai di paha, 2 kaki. Belum tangannya. Itu menderita. Telinga itu mengiang terus. Menderita. Jadi kita tutup telinga pun rame suaranya. Kita yang suka sepi kan sumpek toh ya. Kemudian kalau kemana-mana harus bawa obat. Ada beberapa teman saya bawa injeksi. Menderita sebab kenapa? Habis makan harus suntik. Saya habis makan harus minum obat. Atau sebelum makan minum obat. Lah masalahnya itu kadang lupa bawa obat. Makan, loh obatnya mana? Habis itu gulanya naik. Apa yang akan terjadi? Seluruh tubuh itu sakitnya luar biasa. Capeknya luar biasa. Dan terutama kalau saya pribadi di atas 200, gula itu, penglihatan saya mulai kabur. Hidup yang pertama penderitaannya ya apa? Sakit penyakit, pasko. Yang kedua, berbicara tentang penderitaan batin, stres, depresi, mengalami tekanan hidup. Di sini ada yang bebas dari tekanan hidup. Stres, depresi ada, coba angkat tangan. Yang selalu happy. Ya, setiap hari ada. Ada? Nggak ada. Setiap daripada kita pasti punya persoalan dan itu akan menekan, menjadi tekanan hidup kita. Kita stres, ya mikirkan keluarga,
mikirkan suami, mikirkan istri, belum keluarga yang sakit. Dan yang terakhir, Paskah itu berbicara musibah, kemalangan, tragedi, duka cita yang sewaktu-waktu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan selama kita hidup di bumi, selalu saja ada penderitaan yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pergumulan-pergumulan dengan dosa. Persoalan hidup kita itu pergumulan-pergumulan dengan dosa. Warga kerajaan menjadi orang Kristen itu bukan berarti kita sudah bebas atau kita sudah berhenti bergumul dengan dosa. Justru iblis tahu titik lemah kita dan dia akan berusaha untuk menjatuhkan kita di titik itu. Betul? Kalau yang tidak tahan, khususnya laki-laki yang tidak tahan dengan matanya melihat wanita-wanita cantik seperti Daud, yang disodorkan ya itu terus. Buka internet, ya munculnya yang seperti itu. Baru masuk mobil, ya toh. Lihat keluar, ada yang sudah gitu-gitu. Jadi memang iblis tahu kita punya kelemahan dan dia sodorkan itu. Bagi yang tidak kuat di keuangan, nanti dipercayakan keuangan. Di situ kita akan jatuh. Dan ada banyak sekali titik lemah kita dan saya tidak tahu di mana titik lemah kita secara pribadi. Tetapi saya mau katakan, sekali lagi di dalam kehidupan kita, persoalan hidup yang kedua adalah pergumulan-pergumulan dengan dosa kita. Iblis berusaha untuk menyodorkan segala sesuatu di titik lemah untuk menjatuhkan kita. Belum lagi keinginan daging kita yang kecenderungannya selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Betul? Betul? Ya nggak usah jauh-jauh Daud. Daud tahu nggak kalau berzina itu dosa? Tahu nggak? Tahu. Tapi apa yang terjadi ketika dia mulai melihat Batseba itu lagi mandi? Saya tidak pernah, ya zaman sekarang kalau mandi pasti nggak ada yang pakai pakaian ya, pasti ya dilepas pakaiannya. Dan anehnya saya juga kadang-kadang pikir ya, kenapa si Batseba itu kok nggak mandi di kamar mandi, kok mandi di luar? Sudah tahu si sotohnya siapa? Soto istana Raja Daud kan, pasti tahu dia Raja Daud sering jalan-jalan di atas soto itu. Jadi dia dipakai iblis untuk apa? Menjatuhkan si Daud. Dan tahu bahwa titik lemahnya di wanita. Dia mandi dan akhirnya jatuh dalam dosa atau tidak? Dia jatuh dalam dosa. Saul tahu nggak? Kalau dia membunuh Daud itu dosa. Dia tahu itu. Tetapi dia kejar dan berusaha untuk membunuh Daud. Nah itu namanya pergumulan-pergumulan dengan dosa. Sudah tahu itu tidak benar, tetapi tetap dilakukan. Sering lakukan itu, warga kerajaan. Sudah tahu itu nggak benar, tapi tetap dilakukan. Nah itu pergumulan-pergumulan dengan dosa. Itu persoalan hidup juga. Dan yang ketiga, itu ketakutan akan kematian. Ini lucu ini. Saya pernah tanya kepada Nova yang ada di belakang. Nova, kamu takut nggak mati? Enggak Pak, ngapain takut? Wah saya pikir hebat lu, saya aja takut. Iya karena saya pernah mengalami, ya toh. Terus dia ngomong seperti ini, enggak takut saya Pak. Tapi ketika tangannya dua-duanya mulai kebas, keringgingan. Karena Nova pernah kena gejala stroke. Terus dia datang sama saya. Pak, ketika kita baik-baik saja, kok rasanya enggak takut kematian ya? Kayak kondisi saya sekarang ini kok saya takut ya? Ngaku akhirnya. Ngaku ternyata ada di sini yang tidak takut kematian. Terus terang aja. Saya tadi pagi share sama Phil. Saya takut Pak kematian. Saya ngomong semua orang takut kematian. Karena ini salah satu persoalan hidup. Tetapi dari ayat yang kita baca tadi. Puji Tuhan. Ketika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, artinya kita mati secara fisik, maka Tuhan akan mengenakan kita semua tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Saya mau bongkar semuanya tentang tubuh kemuliaan itu. Tubuh kemuliaan itu dari ayat-ayat yang kita baca itu memiliki kualitas-kualitas di mana tubuh kita itu tidak bisa rusak lagi, nggak bisa. Tubuh kita tidak bisa mengalami penderitaan lagi. Sudah gak ada penderitaan lagi. Sementara ini kita mengalami penderitaan, bukan? Tubuh kita tidak bisa sakit lagi. Enggak. Karena tubuh kemuliaan.
Dan kalau kita saat ini melakukan dosa, pergumulan, melakukan dosa, dan satu tubuh kita sudah diubahkan, kita tidak melakukan dosa lagi. Amin. Kalau tadi saya katakan kita takut dengan kematian, ketika kita mengalami kebangkitan tubuh dan tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kita tidak akan bisa mati lagi. Kita tidak akan binasa lagi. Semua ini terjadi karena kenapa? Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya yang kita rayakan pagi hari ini. Oleh sebab itu sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, kita adalah keturunan daripada Abraham. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia memberikan jaminan, yang pertama jaminan keselamatan, yang kedua jaminan kebangkitan tubuh, dan ada pengharapan bagi kita semua. Amin. Kita bangkit berdiri, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Kristus Yesus kita.